Ya bisa teman-teman. Sebelum kita melakukan proses belajar mengajar kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan dari pagi hingga siang hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau melakukan proses belajar mengajar kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi kami kepintaran dan kekonsentrasian, dan berkatilah kami sepanjang proses belajar mengajar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, aktivitas-aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau yang turut tangan kepada kami, Engkau menjaga kami dan jauhkanlah segala berbahaya dari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, buat orang-orang yang kami cintai dan yang kami sayangi dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, menjaga mereka, dan berilah mereka kesehatan dan panjang umur serta rezeki ya Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa Tuhan, kiranya Engkau menghapuskan dosa kami supaya kami layak disebut anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya udah nama yang kurang sempurna, amin. Bapa, Putra, Kudus, amin. Selamat siang untuk kita semua. Apakah baik, saya akan memulai presentasi kita, yaitu membaca dan menulis sebagai keterampilan berbahasa. Saya Jinda Aulia Panjaitan, NPM 210910108. Akan membahas yaitu yang pertama hakikat membaca, yang kedua teori perkembangan membaca, yang ketiga hakikat menulis, yang keempat pembelajaran keterampilan menulis. Rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikologistik, dan metakognitif, ataupun kemampuan untuk mengontrol aspek kognitif. Manfaat kegiatan membaca antara lain yang pertama sebagai media rekreatif, yang kedua media aktualisasi diri, yang ketiga media informatif, yang keempat media penambah wawasan, yang kelima media untuk mempertajam penalaran, yang keenam media belajar suatu keterampilan, yang ketujuh media berbentuk kecerdasan emosi dan spiritual. Selanjutnya membaca. Jenis keterampilan membaca, yang pertama keterampilan yang bersifat mekanis atau membaca permulaan, yang kedua keterampilan yang bersifat pemahaman atau membaca pemahaman. Membaca permulaan dilakukan di kelas 1 dan 2. Membaca permulaan merupakan kegiatan melafalkan simbol yang ada dalam tulisan dengan menggunakan suara yang nyaring. Ini atau membaca nyaring, yang kedua membaca bahasa atau intonasi dan jeda, yang ketiga membaca indah atau puisi dan prosa. Hasil belajar membaca permulaan. Belajar membaca permulaan diharapkan yang pertama membiasakan diri dan bersikap dengan benar dalam membaca gambar tunggal atau gambar seri dan gambar dalam buku. Yang kedua membaca nyaring, suku kata, label, angka Arab, kalimat sederhana. Yang ketiga membaca bersuara atau lancar. Kalimat sederhana terdiri antara 3-5 kata. Yang keempat membacakan penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemampuan membaca permulaan perlu dilatih dengan cara yang pertama, bagaimana sikap duduk dalam membaca. Yang kedua, berapa jarak ideal antara mata dengan bahan bacaan. Yang ketiga, bagaimana cara meletakkan buku atau posisi di meja. Yang keempat, bagaimana cara memegang buku. Yang kelima, bagaimana cara membuka halaman demi halaman pada buku yang dibaca. Yang keenam, setelah materi tersebut dikuasai, baru mulai dilakukan pembelajaran membaca nyaring tentang suku kata, label, angka Arab, serta kalimat sederhana. Pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan. Model induktif yaitu model pembelajaran dari yang khusus ke umum siswa SD atau MI
diperkenalkan unit bahasa terkecil terlebih dahulu, kemudian mengenalkan kalimat dan wacana. Yang kedua, model deduktif, yaitu model pembelajaran dari umum khusus. Siswa SD atau MI diperkenalkan unit bahasa terbesar terlebih dahulu atau kalimat wacana, baru kemudian mengenalkan kata suku kata sampai dengan huruf-huruf atau bunyi-bunyi bahasa. Ruang membaca. Yang pertama, motivasi. Di dalam motivasi ini ada dua yaitu ekstrinsik, intrinsik. Yang kedua, lingkungan, kebiasaan orang tua, pembicaraan orang tua. Yang ketiga, bahan bacaan. Bahan bacaan ini terdiri dari dua, yaitu topik bacaan, bahan bacaan. Berikutnya, menulis. Menulis merupakan kegiatan untuk menghasilkan kata-kata yang berbentuk kalimat yang saling berkaitan sehingga menjadi sebuah wacana. Wacana yang dihasilkan dari kegiatan menulis berisi ide, pengetahuan, dan pengalaman dari seseorang yang ingin disampaikan kepada orang lain. Menulis adalah aktivitas seluruh otak yang menggunakan belahan otak kanan atau emosional dan belahan otak kiri atau logika, emosi, dan spiritual. Belahan otak kanan manusia yang berisi kemampuan mengatur emosi dapat diimbangi dengan kegiatan belahan otak kiri yang berisi logika atau susunan pemikiran yang teratur. Jenis menulis. Yang pertama, menulis permulaan, terbagi atas dua, yaitu menulis huruf, kata, dan kalimat. Kedua, menulis tegak bersambung. Yang kedua, menulis lanjutan. Menulis lanjutan terbagi atas dua, yaitu mengarang dan menulis. Mengarang mengikuti pola dengan cara siswa yang hanya diminta membuat kerangka seperti contoh atau pola yang diberikan, yang tentunya idenya harus lebih dekat dengan siswa. Yang bagian B, yaitu mengarang dengan melengkapi kalimat, yaitu siswa diminta untuk melengkapi kalimat dalam kerangka dengan kata yang telah tersedia dalam pikirannya. Yang ketiga, yaitu bimbingan dengan memasangkan kelompok kata, yakni siswa diminta untuk memasangkan kelompok kata dengan kalimat yang terpenggal atau kurang lengkap. Hal ini bertujuan agar siswa dapat membuat kalimat luas. Berikutnya, bimbingan dengan mengurunkan kalimat, yaitu siswa dibimbing untuk mengurunkan kalimat sesuai dengan gambar seri. Yang berikutnya, bimbingan dengan pertanyaan. Hal ini diharapkan agar siswa membuat kerangan setelah dimulai dengan beberapa metode dalam menulis lanjutan antara lain yaitu membuat paragraf dengan gambar, yakni siswa diminta untuk membuat paragraf berdasarkan gambar yang telah disediakan. Hal ini dapat diberi kata-kata kunci sehingga tidak terlalu menyimpang dengan cerita. Yang kedua, mengembangkan paragraf, yaitu siswa dilatih untuk mengembangkan sebuah kalimat utama menjadi sebuah paragraf. Yang berikutnya, menyusun paragraf dari kalimat yang tersedia, menghubungkan paragraf dengan paragraf lainnya, membuat kerangka dengan gambar seri, mengarang berdasarkan kerangka, dan mengarang secara bebas. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Teman-teman yang mau bertanya 5 orang di kolom chat ya. Baik, saya izin bertanya. Mohon maaf, tunggu dulu. Biasanya kita tunggu presentasi dulu semua, baru pertanyaan. Nanti pertanyaannya buat di kolom chat ya kawan-kawan. Terus nanti dituliskan pertanyaan itu untuk siapa dan lihat 5 orang tercepat. Terima kasih.
Gak boleh langsung ngomong toh. Tapi Cindy sepertinya kan Bapak itu minta 15 pertanyaan. Kalau kita tunggu 15 pertanyaan semua, kita tulis di kolom chat, kayaknya agak susah ngelihatnya. Kayak mana kalau kita buat siapa kan Cindy presentasi, langsung aja 5 gitu. Ya, gitu lebih bagus daripada banyak nanti. Oh ya, baik. Saya akan tunggu 5 pertanyaan dan sembari menunggu jawaban dari saya, atau sembari saya mencari jawabannya, bisa untuk yang orang kedua presentasi bisa men-share materinya. Jadi nanti saya akan menjawab setelah semua siap presentasi. Terima kasih. Boleh secara langsung bertanya nih toh, mas sekali ngerti. Nanti kan itu bisa catat. Oh ya, baik. Untuk saudara Maestro, silahkan. Kalau direkam Zoom apa terdengar suaranya? Kedengaran. Dengar nih, kemarin kan si Julius rekam aku dengarnya. Oke. Oh gitu, saya ingin bertanya toh. Baik. Ada beberapa metode dalam menulis. Lanjutan, sebutkan dan jelaskan toh. Oh gitu, terima kasih. Terima kasih. Cindy, posisi Jelita Cindy. Mohon maaf, untuk presentasi yang kedua, siapa yang share? Punya siapa, weh? Punya saya. Udah, Sus? Udah, Kang. Kurang berbahasa lagi. Bentar ya.
Baik, selamat siang bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu memahami, membaca, dan menulis sebagai keterampilan berbahasa. Saya Suster Margareta Siombe, M 2109101009. Next. A. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan dengan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media tulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan jenis-jenis membaca. 1. Membaca nyaring, membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan atau dengan nyaring kepada orang lain. Tujuan akhir yang diharapkan dari membaca nyaring adalah kefasihan, menggunakan ucapan yang tepat, membaca yang jelas dan tidak terbata-bata, membaca dengan tidak terus-menerus melihat pada bahan bacaan, membaca dengan menggunakan intonasi dan lagu yang tepat. 2. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Pada siswa diberikan kebebasan dan keleluasan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Program membaca ini sangat besar manfaatnya dalam memberikan aneka pengalaman yang sangat luas kepada para siswa yang mengikutinya. Jenis-jenis membaca ekstensif. 1. Membaca survei. Tujuan untuk mengetahui gambaran umum ikhwal isi serta ruang lingkup dari bahan bacaan. 2. Membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah sejenis bacaan yang membuat mata bergerak dengan cepat, melihat dan menghentikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. 3. Membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan kegiatan membaca yang memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pihak dari bahan bacaan yang ada. Jenis-jenis membaca intensif. 1. Membaca teliti. Bertujuan untuk memahami secara detail gagasan untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh penulis. 2. Membaca pemahaman. Bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, presensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Next. Membaca yang dilakukan secara bijaksana atau penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis dan bukan hanya mencari kesalahan. Membaca ide. Bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Membaca bahasa asing. Bertujuan untuk memperbesar daya kata dan untuk mengembangkan kosakata. Membaca sastra. Membaca sastra merupakan membaca karya sastra, baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi dan kepentingan pengkajian. Membaca internal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menganggap arti yang tertera secara tersurat. Berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi, yakni makna yang tersirat. Membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang baru yang terdapat dalam bacaan lewat jalan mengidentifikasi ide yang menonjol atau
mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Next. Menulis. Menulis merupakan kegiatan penuangan ide dan gagasan seseorang dalam media tulisan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengusung berbagai tujuan, misalnya untuk mencatat, merekam, meyakinkan, melaporkan, menginformasikan, dan atau bahkan untuk memengaruhi pembaca. Jadi dengan kegiatan menulis kita akan bisa menuangkan segala macam ide atau gagasan yang sebelumnya hanya terpendam di dalam benak kita. Menulis adalah suatu kegiatan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis dari suatu bahasa yang disampaikan kepada orang lain atau pembaca, sehingga orang lain itu dapat membaca dan memahami lembaga-lembaga grafis tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh penyampaiannya atau penulis. Secara garis besar, tulisan dikelompokkan menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Tulisan fiksi adalah tulisan yang bersifat imajinatif, artinya penulisan tulis fiksi menggunakan kekuatan atau daya imajinasi ketika menulis. Namun demikian, bukan berarti seluruh tulisan fiksi merupakan khayalan penulis. Tulisan non-fiksi adalah tulisan yang bersifat faktual. Fakta dan data pada tulisan non-fiksi harus akurat. Di samping itu, penulis tulisan non-fiksi tidak memperkenankan menyertakan daya imajinasi. Penulis harus bersifat objektif, menggunakan bahasa informal atau baku, tidak menggunakan gaya bahasa sastra. Contohnya tulisan non-fiksi antara lain artikel, resensi, laporan, karya tulis ilmiah, dan sejenisnya. Next. Lanjut Kak Maria. 1. Tulisan narasi. Tulisan yang bertujuan untuk menceritakan peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Dalam tulisan ini kehadiran alur, peristiwa, tokoh, dan latar saat utama. Tulisan naratif terbagi menjadi dua jenis, yaitu naratif aristik, yakni paragraf yang menyajikan sejumlah pengalaman estetis dengan tujuan untuk menghibur pembacanya. Tulisan ini lebih sering muncul dalam karya-karya sastra seperti novel, cerpen, dan sebagainya. Next, Maria. Udah lanjut terus. 2. Tulis deskripsi. Jenis tulisan yang menggambarkan suatu pesan atas benda, peristiwa, keadaan, ataupun manusia. Dengan tulisan ini, membaca seolah-olah menyaksikan, merasakan, atau mengimajinasikan hal yang digambarkan. Ciri-ciri yaitu menggambarkan, menyatakan kesan, memungkinkan terciptanya imajinasi, banyak menggunakan kata sifat. Tiga, tulisan eksposisi. Tulisan yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek sejelas-jelasnya. Tulisan ini seringkali menggunakan contoh grafik serta berbagai fakta lainnya untuk memperjelas gagasan pokok yang dikemukakan. Untuk mencapai tujuan di atas adalah 1. Definisi, 2. Klasifikasi atau pembagian, 3. Ilustrasi, 4. Perbandingan. Next. Udah. 4. Tulis argumentasi. Tulisan yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat serta meyakinkan alasan-alasan bukti dan sejenisnya. Digunakan penulis untuk mempengaruhi pembaca
agar mereka menyetujui pendapat, sikap, atau keyakinan. Ciri-cirinya yaitu menyajikan pendapat Ciri-cirinya yaitu menyajikan pendapat atau alasan. 2. Meyakinkan pembaca. 3. Penilaian, pembelaan, pertimbangan. 5. Tulisan persuasif. Bersifat ajakan, bujukan, atau nasihat. Membutuhkan data dan contoh-contoh konkret untuk mempengaruhi pembaca. Namun tidak sedikit pula ditulis persuasif yang menyatakan bujukannya secara tersirat. Ciri-cirinya yaitu mengungkapkan bujukan atau ajakan, menggunakan aspek emosional, menggunakan fakta, pendapat, menggunakan tanda kata harus, jangan, tidak boleh, hendaknya. Next, Mara. 6. Tulisan dialog. Berisi percakapan yang berupa kalimat-kalimat langsung seseorang berbicara dengan orang lain secara bergantian dalam peran pembicara dan pendengar. 7. Tulisan surat. Tulisan yang berupa kalimat langsung seorang penulis yang ditunjukkan kepada teralamat atau Rusiana 1986, Liam Jom 1984, dan Sakri 1989. Next, Mara. Fungsi bahasa dan menulis. Menurut Syarif 1975, 1. Fungsi individual yaitu untuk melahirkan perasaan, pikiran atau kemauan kepada orang lain dan rangka kepentingan pribadi atau umum. 2. Fungsi masyarakat yaitu untuk berkomunikasi dan mewujudkan sifat kontrol sosial, mewujudkan kerjasama antara manusia. Fungsi menulis dan fungsi kegunaan. Fungsi menulis yaitu melukiskan, memberi petunjuk, memerintahkan, mengingat, berkorespondensi. Fungsi peran, fungsi penataan, fungsi pengawetan, fungsi penciptaan, fungsi penyampaian. Manfaat menulis. Manfaat menulis, mengetahui kemampuan dan potensi diri serta mengetahui pengetahuan tentang topik yang dipilih, mengembangkan gagasan, memperluas wawasan, menilai secara objektif, mengungkapkan sesuatu secara tertulis, memecahkan masalah, membiasakan bernalar. Manfaat menulis, mengatakan baik teman-teman, sekian presentasi saya. Ada pertanyaan? Silakan. Cindy, ini ini sistemnya kayak mana? Pertanyaanmu dulu atau lanjut lagi ke presentasi ketiga? Seharusnya dijawab dulu biar nanti akhirnya nggak pusing gitu. Semua
bingung nanti siapa-siapa aja yang menanya untuk siapa. Tapi udah, kalau kita mau bertanya ke yang presentasi kita buat sama siapa yang mau kita tanyakan, biar mereka gampang mengetahui. Iya, itu pun bisa kalau mau dijawab semua terakhir. Kasih untuk siapa dia mau bertanya. Waktu di meet kita tadi kan, aku bilangnya kayak gitu. Cuman Lina udah bisa presentasi sekarang. ada ya sih. Jadi saya menjawab pertanyaannya mulai dari Agnes. Ya. Aku sudah menulis pertanyaan untukku soalnya. Jadi nanti kalau habis Zoom-nya, siapa tahu nanti bingung siapa yang nanya tadi, udah saudari simpan pertanyaannya begitu. Terima kasih. Buat Suster Margareta, osnya ganti dulu buat si Maria. Masih Kak Maria hotnya, Kak. Ya, Nina udah nampak nih? Udah, Beb, tapi kurang besar kan, coba dulu. Udah? Udah. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menampilkan hasil presentasi saya. Saya memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Nina Nurhaidi Borunenggolan, NPM 2101111026. Dan saya akan membuka sesi di akhir pertanyaan itu 5. Kalau sudah membuat pertanyaan, jangan lagi buat pertanyaan itu orangnya ya. Kita kasih waktu teman kita dulu yang belum pernah memberi pertanyaan. Baiklah, yang judulnya yaitu memahami, membaca, dan menulis sebagai keterampilan berbahasa. Next. Next. Yang pertama itu ada pengertian membaca. Nah, membaca itu merupakan sebuah aktivitas yang melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan tertuang dalam KBBI yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan
angka yang tertulis. Di dalam KKBI tertulis bahwa ada setidaknya 5 makna dari kata bahasa atau membaca, yaitu yang pertama, mari kita lihat serta dan memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Yang kedua, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, mengucapkan sesuatu yang tertulis. Itu yang ketiga. Yang keempat, memperhitungkan atau memahami isi sebuah tulisan, baik itu isi atau simbol dan gambaran atau lain-lainnya. Next. Next map. Nah, itu ada jenis-jenis membaca. Yang pertama itu membaca nyaring. Kita ketahui, membaca nyaring dapat juga dikatakan dengan bersuara, di mana difokuskan pada tekan kata, lagu, kalimat, atau intonasi, jeda, serta menguasai tanda baca. Tujuan akhir yang diharapkan dari membaca nyaring adalah kefasihan, mampu menggunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata, membaca dengan terus-menerus, melihat pada bahan bacaan, membaca dengan menggunakan intonasi, dan selanjutnya next. Yang kedua itu membaca ekstensif, di mana membaca intensif itu merupakan kegiatan membaca sebanyak-banyaknya. Dalam kegiatan membaca itu, peserta didik yang dilakukan kegiatan membaca ekstensif itu akan membaca sebanyak-banyaknya untuk membuat kesenangan membaca. Next. Yang ketiga itu ada membaca intensif, di mana membaca intensif itu merupakan studi seksama yang telah teliti dan penanganan terperinci yang dilakukan pembaca terhadap suatu bacaan yang pendek kira-kira 2-4 halaman. Pada kegiatan membaca intensif, peserta didik membaca satu pilihan bacaan yang disediakan oleh guru. Yang next. Keempat, membaca literal, kritis, dan kreatif. Literal itu merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi, yakni yaitu makna yang tersirat. Membaca kreatif juga merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang baru yang terdapat dalam bacaan lewat dan mengidentifikasikan ide-ide yang menonjol atau mengkomunikasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah dapatkan. Next. Yang kedua itu ada pengertian menulis. Menulis itu merupakan suatu kegiatan penuangan ide dan gagasan pada seseorang ke dalam media tulisan, di mana kegiatan tersebut dilakukan untuk mengusung berbagai tujuan, misalnya untuk mencatat, merekam, meyakinkan, melaporkan, menginformasikan, dan bahkan untuk memengaruhi pembaca. Jadi dengan kegiatan menulis, kita akan bisa menuangkan segala macam ide atau gagasan yang sebelumnya hanya terpendam di dalam benak kita. Next. Next. Ada jenis-jenis tulisan. Yang pertama, tulisan narasi.
Tulisan yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, dengan demikian pembaca seolah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan dalam tulisan. Alur atau peristiwa, tokoh, dan latar sangat utama. Tulisan naratif terbagi menjadi dua jenis, yaitu naratif aristik, paragraf yang menyajikan sejumlah pengalaman estetis dengan tujuan untuk menghibur membaca. Tulisan ini lebih sering muncul dalam karya-karya sastra seperti novel, cerpen, dan sebagainya. Next. Yang kedua itu ada naratif informasional, yaitu tulisan yang mengajikan sejumlah peristiwa faktual, informasi, dan pengetahuan. Jenis tulisan ini terdapat dalam biografi atau kisah perjalanan. Yang kedua, tulisan deskripsi, di mana tulisan ini yang menggambarkan suatu pesan atas benda, peristiwa, keadaan, ataupun manusia. Dengan tulisan ini, membaca seolah-olah menyaksikan, merasakan, atau memajikan hal yang digambarkan. Next. Yang ketiga itu tulisan eksposisi, di mana tulisan ini memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek sejelas-jelasnya. Tulisan ini seringkali menggunakan contoh, yaitu grafik, serta berbagai fakta lainnya untuk memperjelas gagasan pokok yang dikemukakan oleh mencapai tujuan di atas, yaitu yang pertama definisi, yang kedua klasifikasi atau pembagian, yang ketiga ilustrasi, dan keempat pembandingan atau penentangan. Ya. Next. Yang keempat itu tulisan argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah tulisan yang berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau buktinya untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Next. Panas sekali. Taruh dulu kipas singkat. Putarkan. Nah, ciri-cirinya ada terdapat yang pertama itu menyajikan pendapat, meyakinkan pembaca, penilaian, pembelaan, pertimbangan. Yang kelima, ada tulisan persuasif, yang dimana bersifat ajakan, bujukan, atau nasihat, membutuhkan data contohnya kontrak untuk mempengaruhi pembaca, namun tidak sedikit pula tulisan persuasif yang menyatakan secara tersirat. Next. Nah, ciri-cirinya itu yaitu mengungkapkan bujukan, ejakan, menggunakan aspek emosional, menggunakan fakta, pendapat, menggunakan tanda kata harus, jangka, tidak boleh, hendaknya. Contoh tulisan persuasif itu pengembangan kecerdasan emosional lebih mudah ditanamkan pada anak sejak dini. Tugas-tugas yang dapat diselesaikan oleh anak dengan baik akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Ketidakkecerdasan emosional membuat anak di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia gampang bersikap. Hendaknya generasi sekarang sudah dilatih mengembangkan kecerdasan emosinya sejak dini. Next. Yang keenam itu ada tulisan dialog yang berisi percakapan yang berupa kalimat-kalimat langsung seseorang pembicara dengan orang lain secara gantian dalam peran dengan pembicaraan dengan pendengar. Yang ketujuh itu ada tulisan surat, tulisan yang berupa kalimat langsung seseorang yang ditujukan kepada Teramat atau Rusiana tahun 1986, Liam John atau 1984, dan Sakri 1989. Contohnya sehubungan dengan akan diadakan secara pentas seni SMA, pahlawan kami mengundang panitia untuk menghadiri rapat dan persiapan acara tersebut. Terima kasih. Hanya ini presentasi yang saya tampilkan. Jika ada yang ingin bertanya di kolom chat dan beri waktu saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih.
Selamat siang. Baik, untuk teman-teman semua, kita akan melanjutkan dalam sesi jawab, yaitu yang pertama yang pertanyaan dari saudara Maestro. Apa itu menulis lanjutan? Sebutkan dan jelaskan. Menulis lanjutan itu untuk sekolah dasar itu yang pertama ada mengarang, terus yang kedua itu karangan ini ada banyak. Contoh tadi seperti yang dijelaskan oleh saudari Nina, ada di situ bentuk deskriptif, naratif teks, itu kan sudah kita pelajari waktu SD. Itu merupakan salah satu contoh dalam menulis tingkat lanjut. Kita sudah paham dan mengerti bagaimana sih caranya mengarang begitu. Apakah ada pendapat dari teman-teman yang lain? Tidak, sudah pas. Baik, untuk saudara Maestro bagaimana? Apa tadi itu, Cin? Tadi jaringan saya ngelek. Menulis tingkat lanjut itu adalah menulis yang dimana menulis tingkat lanjut ini adalah terbagi atas dua, yaitu mengarang. Mengarang ini ada banyak. Yang pertama yaitu mengarang, contohnya seperti narasi, teks narasi, eksposisi, atau ingin lebih detail lagi, contohnya mengarang mengikuti pola seperti kan yang biasa dilakukan di kelas, yaitu siswa diminta membuat kerangka seperti contoh kan ya, seorang guru menunjukkan sebuah gambar di mana gambar tersebut adalah gambar mengenai negara Indonesia. Terus gurunya mengatakan tolong tuliskan sebuah paragraf mengenai gambar tersebut. Maka siswa ini akan menuliskan contoh negara Indonesia ada begitu banyak pulau, contoh begitu. Ada begitu banyak jenis-jenis tumbuhan, jenis hewan. Jadi dia akan mengarang sebuah paragraf. Dan itu merupakan salah satu menulis tingkat lanjut. Oh, begitu ya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Uni Omega, apa itu membaca indah? Membaca indah itu adalah kegiatan dapat berdiri sendiri. Kegiatan membaca ini terikat dengan kegiatan bahasa yang lain seperti membaca dan menulis. Begitu pula dalam bahasa terdapat 4 kemampuan. Dalam kemampuan membaca indah ini bukan kemampuan menulis. Di sini harus terkait seperti kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan apa sih satu lagi? Memahami. Kalau ingin contoh dari membaca indah ini seperti yang saya ketahui, membaca puisi, pantun, itu sih. Ya. Saya ingin menanyakan saudari Egiana,
Apakah ada pendapat lain, Egi? Kalau menurut saya membaca indel itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting menerapkan tentang intonasi, mimik, ekspresi, dan penghafalan. Karena contohnya itu misalnya diterapkan di pidato, puisi, dongeng, dan sebagainya yang menerapkan tentang mimik, nada, dan sebagainya. Untuk saudari Yuni, apa ada di Zoom? Makasih, Cindy. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Maria Silaban. Mengapa membaca dan menulis disebut sebagai hal pertama dan yang dilakukan kepada anak? Mengapa hal tersebut hal utama? Karena menulis dan membaca ini merupakan dasar dari segala dasar ketika kita ingin belajar. Ketika kamu sudah mampu membaca, maka kamu akan mampu menulis. Karena itu adalah dasar atau titik-titik yang paling penting untuk yang harus kita mengerti ketika kita mulai belajar, mulai bersekolah, ataupun dan hal itulah yang harus kita pelajari di awal-awal sekolah. Kalau untuk sekarang biasanya pelajari untuk seperti kalau di di PAUD sih sudah mulai diajarkan. Kalau zaman dahulu kan PAUD masih jarang. Kalau untuk sekarang sih udah mulai diajarkan untuk anak-anak PAUD. Dan ada juga kaitannya dengan pertanyaan dari Saudari Putri Sinaga. Apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan kemampuan membaca? Dan dari sekianmu ada di situ untuk meningkatkan menulis juga, membaca dan menulis. Di sini ada banyak cara seperti mengajarkan atau memberikan buku-buku yang menarik. Terus ketika kita seorang guru jangan terlalu monoton, dan lagi jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu banyak memberikan tugas-tugas ataupun terlalu fokus dalam belajar. Kalau kita sebagai orang tua ya kita harus memberikan buku-buku yang memiliki berfungsi untuk mengajarkan anak-anak tersebut, bukan hanya contoh dongeng ini harus memiliki fungsi, memiliki arti dalam cerita tersebut. Jangan cuman hanya dongeng sekedar dongeng gitu. Kita harus memberikan arti, makna dari dongeng tersebut. Begitu. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lagi. Terima kasih. Sedikit menanggapi jawaban dari Saudara Cindy tadi mengenai pertanyaan dari Maria yang isinya adalah mengapa membaca dan menulis disebut sebagai hal pertama. Nah, kalau menurut saya pribadi, membaca dan menulis itu bukan hal yang pertama, tetapi yang pertama itu adalah menyimak. Menyimak itu sama dengan mendengar. Awalnya mendengar, kemudian setelah dia mendengar, dia mulai mengikuti, menyimak dari apa yang dia bicarakan. Nah, membaca dan menulis itu hal yang pertama diajarkan di sekolah. Karena kalau menyimak itu sudah diajarkan dari rumah terlebih dahulu. Karena seperti yang lalu itu adalah bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu juga berkaitan dengan menyimak. Jadi kalau di sekolah benar itu membaca dan menulis, tapi kalau awalnya itu harus bisa anak tersebut menyimak. Seperti itu. Terima kasih. Untuk Saudari Igjana, terima kasih. Benar sekali. Itu merupakan awal dari itu, sebenarnya benar kata Igjana, itu awal dari ketika kita di rumah. Tetapi kalau kita di sekolah, kita diajarkan
yaitu menulis terus membaca baru menulis, begitu. Terima kasih atas jawabannya, Egi. Kami tanyakan dulu untuk yang bertanya, bagaimana? Terima kasih buat saudari Cindy sama Egi. Jawabannya saya terima. Baik, terima kasih untuk semuanya teman-teman. Untuk penyaji yang kedua, saya berikan waktunya untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Cindy. Saya akan menjawab untuk pertanyaan saudara Agnes. Apakah seorang yang dapat membaca pasti dapat menulis? Jelaskan. Menurut saya tidak, karena seperti kita ketahui kepada anak-anak usia dini kelas 1 dan 2, sebagian anak bisa membaca tapi belum bisa menulis. Terima kasih. Apakah dari teman-teman saya ada yang ingin menambahi jawaban saya? Terima kasih, Suster Margareta. Baik, jika tidak ada menambahi, apakah saudara Agnes bisa menerima jawaban dari saya? Iya, saya menerima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan Elva, yaitu mengapa seorang penulis membutuhkan kemampuan membaca secara kritis? Coba jelaskan. Menurut saya, karena membaca kritis membantu kita untuk memenuhi suatu tulisan dan membaca itu, di mana melatih diri kita untuk mengenali tujuan menulis dan mempunyai ide agar bisa menulis apa yang akan ditulis. Terima kasih. Apakah dari saudara-saudara saya ada yang ingin menambahi jawaban dari pertanyaan Alfa? Saya sedikit menambahi, membaca kritis di sini perlu kita artikan bahwa kritis berarti kita mempunyai suatu argumen yang kuat sesuai fakta-fakta, sesuai data-data yang jelas. Karena apabila kita menjadi seorang penulis, kita harus pintar-pintar memilih informasi yang jelas. Kita tidak bisa masukkan sebuah informasi yang kejelasannya itu belum akurat di dalam karya tulis kita. Karena sekarang undang-undang juga sudah ada yang mengatur tentang hak cipta suatu karya tulis. Jadi tidak sembarang seorang penulis bisa menjadi orang penulis dengan data-data yang akurat. Itu yang dimaksud dengan Egiana. Apakah saudara Elva menerima jawaban dari saudara Egiana? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan Suster Margareta dan Egiana. Saya dapat memahami. Terima kasih. Baik. Saya masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu dari pertanyaan Christina. Apakah menulis itu bakat yang sudah ada dalam diri atau apakah menulis itu bakat yang sudah ada dalam diri? Menurut saya, keterampilan menulis itu bisa saja seseorang yang memang mempunyai bakat uji menulis tersebut. Tapi menulis merupakan keterampilan yang bisa diolah atau diasah, yaitu dengan cara terus-menerus belajar menulis. Apakah saudara saya ingin menambahi jawaban dari pertanyaan Christina? Saya persilahkan. Saya boleh menambahi jawaban dari saudari Margaret. Menurut saya di sini pertanyaannya tentang metode
dan teknik. Nah, perlu kita ketahui pengertian dari pendekatan metode dan teknik ini adalah suatu cara bagaimana cara seorang guru itu meningkatkan ataupun agar tercapainya tujuan pembelajaran dalam konteks di sini adalah membaca dan menulis permulaan. Jadi kalau ditanya perbedaannya, itu tergantung ke gurunya lagi. Bagaimana cara seorang guru menjelaskan atau membawakan materi yang ia sajikan kepada anak muridnya. Nah, bisa saja kalau metodenya itu bisa kita gunakan melalui games. Kedua, kita bisa menggunakan metode kelompok. Ketiga, kita bisa menggunakan metode menerangkan di infocus, kita menampilkan video dan masih banyak lagi. Nah, itu tergantung bagaimana seorang guru, kreativitasnya guru melakukan cara-cara agar tujuan pembelajaran membaca dan menulis permulaan ini tersampaikan kepada murid-murid yang diajarkan. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Egiana sudah menjawab pertanyaan dari Rani Wijaya. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Rani Wijaya. Baik, jika tidak ada, apakah Saudara Rani Wijaya menerima jawaban dari Saudara Egiana? Saya menerima jawabannya, semoga saya bisa lakukan karena di sini saya berarti metode aplikasi itu sesuai dengan guru. Nggak dengar. Nggak jelas suaranya. Diulang lagi. Maaf. Saya sudah menerima jawabannya. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan penyaji berikutnya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Dari Jelita. Diem dulu. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengembangkan keterampilan menulis dan membaca pada anak SD? Ada dua cara. Yang pertama itu kita itu membacakan buku untuk anak, yang menjadi salah satu atau cara yang paling efektif untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca si kecil. Hal ini juga memungkinkan untuk mencoba sendiri karena baginya hal ini cukup menyenangkan. Yang kedua, menjadikan suatu permainan di mana bahwa kita nanti guru SD sebagai mengajar anak murid, kita tidak boleh marah atau emosi. Bagaimanapun juga anak itu atau siswa kelas SD itu yang paling terendah gitu masih labil, pemikirannya kurang dewasa, bukan seperti mahasiswa atau siswa SMP atau SMA. Nah, jadi itulah jawaban yang saya ketahui dari Jelita. Apakah Saudari Jelita dapat memuaskan? Apakah jawaban dari udah. Apakah Saudara Jelita dapat puas dengan jawaban saya? Udah kan? Nggak dengar dia. Baiklah, Saudari Nina. Apakah ada teman-teman yang mau menambahi? Ya, apakah ada teman kita yang ingin menambahi dari pertanyaan atau jawaban saya? Silakan. Saya Tidak, sudah cukup jelas. Terima kasih.
Ya, sudah jelas. Terima kasih. Jelas. Yang kedua itu adalah pertanyaan Rahel dan Ana Berta itu sama ya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting tidak masalah. Biar saya jawab aja ya. Itu kan mengapa keterampilan berbahasa membaca? Pertanyaan siapa nih, Rahel? Nggak ada Rahel. Iya. Oh tunggu, mungkin aku salah. Ada loh Rahel. Nggak ada. Tengoklah ya Berku Coba SSK. Adanya Egiana, Jelita, aku. Tunggu ya, Berku SSK. Tengok ya sama kalian. Berku kirim di grup. Kok nggak percaya? Sama pertanyaan orang itu. Makanya Mungkin Rahel chat pribadi ke Nina. enggak loh weh. Kok chat pribadi pula. Apa aku salah rupanya? Yang nggak ada di apa chat. Kalau chat apa? Kalau chat umum dia nggak ada Nina. Tapi kalau mungkin itu bersifat pribadi ke kau, makanya ada. Oh, enggak. Oh, iya. Mungkin nggak everyone dibuat. Iya, itu Julius. Dengan tuh soalnya. Madlam Beman, Gomli he. Kayaknya saudara Nina tidak ada lagi di dalam. Dari Nina, tunjukkan mukamu. Baik teman-teman, saudari kita si Nina telah meninggalkan Zoom. Ya, pertanyaannya itu mengapa keterampilan berbahasa, membaca, menulis, menyimak, dan berbicara sering menjadi permasalahan dalam pembelajaran? Yang saya ketahui itu bahwa membaca, menulis itu, dan menyimak, serta berbicara itu wajiblah kita pelajarin. Permasalahannya itu ada pada kita itu merasa takut atau tidak tahu kapan harus memulai. Pengorganisasian dan bahasa, baik itu menulis atau mengerang, mungkin kita membayangkan pada suatu yang menarik, yang menjemuk, bahkan memfrustasikan. Membaca juga dapat dimasalahkan dengan bahwa kita itu atau seorang guru untuk anak SD-nya mengajar lebih giat lagi seperti menulis. Jika anak SD tidak pandai menulis, maka kita sebagai guru akan lebih menghubungkan atau mengenal antara gagasan paragrafnya pada kalimat tersebut. Apakah Ana Berta dapat puas dengan jawaban saya? Baik, saya menerimanya. Terima kasih. Izin bertanya. Ya. Untuk saudara Nina, saya ingin tahu bagaimana salah satu contoh paragraf yang Anda ketahui untuk menarik para perhatian anak-anak SD. Kita kan akan menjadi calon-calon guru. Terima kasih.
Contohnya kita ambil dari seperti mengajak. Paragrafnya itu seperti ayo kita bermain. Itu contoh.